Us, ada pesan tuh. Oh iya Us. Kayak gini sih kayaknya. Gimana sih ini? Siapa Us? Kok langsung Ini dibalas? Us, ada salah satu siswa yang WA, tapi kurang memperhatikan cara berkomunikasi yang benar. Misalnya Coba saja nih, WA hanya langsung menyebutkan keperluannya apa, tanpa menyebutkan salamnya dulu, atau menyebutkan identitasnya siapa. Kan Us, iya bener tuh Us. Harusnya kalau chat atau WA Ustadz atau Ustazahnya itu kita harus salam dulu ya Us. Iya, betul Itu sekali, yang Us. pertama. Terus memperkenalkan diri kita, Iya. siswa siapa, kemudian kelas berapa, itu kalau lebih lengkap itu nggak apa-apa. Kemudian kita meminta izin dulu nih Us, meminta sekali. maaf kalau semisal Ustadz atau Ustazahnya itu lagi sibuk atau lagi mengerjakan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Iya. Baru menyebutkan keperluannya apa dan diakhiri terima kasih ataupun salam. Coba lihat Us, ini aku punya contohnya nih Us dari siswa, salah satu siswa kita. Wah ya Us, ini sudah sangat sopan sekali. Iya, kan? Memang beberapa di antara siswa kita itu sudah tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar. Tapi masih ada 1-2 siswa yang belum tahu bagaimana cara berkomunikasi atau bermedia sosial yang baik dan benar, Us. Iya benar sekali tuh Us, makanya kan apalagi kita itu sudah masuk ke zaman digital ya, atau Iya. digital natif. Makanya kita sebagai generasi sekarang, kita tuh harus mempunyai adab ketika kita bersosial media. Betul sekali, Us. Kalau di zaman sekarang itu bisa dibilang jarimu harimaumu. Iya. Apapun yang kita posting itu bisa berdampak bagi diri kita sendiri ya Us. Iya benar sekali tuh Us. Nah, mengenai adab bersosial media Us, bagaimana Iya. kalau kita bahas sekarang? Boleh? Di obrolan maton atau obrolan agak lain? Ya, setuju sekali Us. Jadi biar anak-anak itu tahu bagaimana cara bermedia sosial, cara berkomunikasi yang baik dan benar. Iya Us. Nah, kalau menurut Us Ina, Ya. apa adab yang pertama dalam bermedia sosial itu? Kalau menurut buku panduan Matasiba nih Us yang di M+, nah ini dijelaskan ya, kita itu harus menjadi netizen yang cerdas. Ya, Atau apa istilahnya kalau bahasa Inggrisnya itu apa Us? Be a smart netizen. Iya, be smart netizen itulah. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, kita itu harus selectivity atau selektif ketika kita menerima semua informasi yang datangnya dari luar, baik itu secara verbal maupun nonverbal, secara lisan maupun non lisan. Kita itu tidak serta-merta langsung menyerap semua informasi yang disampaikan oleh orang lain. Kita harus mencari datanya dulu, bersumber dari data yang fakta atau yang nyata ya istilahnya. Itu kalau anak-anak bilang yang nyata, yang real Us gitu. Betul. Nah, kalau seperti itu istilahnya kita harus tabayun gitu ya Us. Kita harus mencari tahu dulu kebenarannya seperti apa, baru kita bisa mempercayai atau tidaknya. Ketika itu memang fakta ya kita boleh percaya, silahkan. Kalau tidak ya kita nggak boleh percaya. Gitu Iya ya, Us. Makanya kita itu harus istilahnya apa Us? Kita tabayun ya tadi ya. Harus tabayun. Sekali. Kalau menurut Usida, adab yang selanjutnya nih apa Us yang berkaitan dengan sosial media? Kalau tadi yang pertama selectivity atau kita harus selektif gitu ya Us. Nah yang kedua itu kita harus mindfulness. Kita harus apa ya? Mind itu berasal dari pikiran ya. Harus memikirkan secara betul apa-apa yang kita posting. Kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang kita posting itu tentunya akan berdampak bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Iya, benar sekali itu Us. Makanya kalau kita memposting, mengunggah, nge-share sesuatu, itu harus dipikirkan apakah bermanfaat bagi diri kita sendiri atau merugikan bagi diri kita sendiri ataupun orang lain. Nah, ini berhubungan sama adab yang selanjutnya nih Us, yaitu berhubungan dengan perilaku atau attitude. Iya, betul sekali. Nah, kita itu kalau berkomunikasi ketika bersosial media adabnya
juga harus tindakannya harus sopan, harus santun dengan menggunakan bahasa yang baik, yang benar, dan tidak menyinggung perasaan orang lain tentunya. Sekali. Ya, jangan sampai apa yang kita unggah itu ada rada menghina atau bullying. Iya. Nanti kalau orang yang dibully itu tidak terima, malah akan menjadi suatu masalah yang bisa melebar kemana-mana ya Us. Iya. Dan itu tentunya akan merugikan diri sendiri. Nah, dan adab yang selanjutnya tadi udah selectivity, mindfulness, attitude. Nah, terus yang selanjutnya adalah respect. Kita itu harus bisa saling menghargai, memberikan apresiasi kepada orang lain. Misalnya nih Us, kita kan suka komen tuh di Instagram atau itu. Facebook, ya. Tidak hanya di Instagram. Iya, di sosial media ya, apalagi anak-anak itu yang digital native. Nah, itu pasti suka memberikan komentar. Nah, jangan sampai kita itu julid istilahnya ya Us, atau memberikan hate comment, komentar yang negatif kepada orang yang diberi komentar. Tentu itu akan memberikan dampak yang negatif pula kepada orang tersebut. Nah, sebaiknya kalau memberikan komentar itu ya yang bermanfaat, yang bisa memberikan support kepada orang yang diberi komentar itu ya Us. Iya, setuju banget tuh Us. Makanya kalau kita sebelum memposting itu harusnya istilahnya thinking before posting ya. Kita harus memikirkan dulu nih apa yang akan kita posting, apa yang akan kita share ke semua orang. Karena kalau kita posting, kita share itu ibaratnya sudah tidak ada batasan. Baik itu ruang, waktu, semuanya seperti menembus dalam satu waktu yang bersamaan. Misalnya saja saya yang ada di Semarang, saya yang di Magelang, kemudian saudara saya yang ada di Semarang. Ketika saya memposting sesuatu, maka semuanya bisa langsung melihat informasi yang saya bagikan. Iya, betul sekali. Nah, lagi misalnya kalau kita memposting foto, video, nah kita memikirkan dulu apa yang kita postingkan, apakah foto itu layak untuk ditonton, ataukah video itu layak untuk ditonton. Karena semua yang kita share itu bisa dilihat dari anak kecil sampai orang dewasa. Betul sekali. Jadi intinya kita harus memikirkan apa yang kita posting itu apakah memberikan manfaat atau malah memberikan mudarat kepada orang lain ya Us. Iya, saya setuju banget nih Us. Makanya kalau kita sebagai netizen yang baik atau pengguna sosial media yang baik, kita bisa memposisikan diri kita dengan bersosial media yang baik dan benar. Karena media sosial itu dibuat bukan untuk hal negatif ya tentunya ya. Pasti betul. Manfaat akan kita dapatkan semakin banyak dengan menggunakan media sosial begitu. Ya, semoga saja kita sebagai pengguna media sosial bisa menggunakan media sosial itu secara bijak, Us. Ya, amin, amin. Ya, begitulah sedikit pesan dari Us Ina dan Us Hida. Semoga anak-anak semua dan para pemirsa dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan bermedia sosial. See you on the next video dalam Ramadan Kusuka. Spirit untuk kuatkan adab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.